Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Hari ini kita berkumpul dalam rangka diskusi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan smart governance. Sebelumnya, saya mau menyapa teteh-teteh yang ada di sini terlebih dahulu ya. Dengan saya sendiri sebagai host atau moderator, Aulia Herunisa dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Kemudian ada Teh Yuni Sulistiawati dari Inspektorat, lalu ada Teh Fatia Khaira Syifa dari Dinas Lingkungan Hidup, Teh Nela Agustin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan yang terakhir ada Teh Aulia Dwi Mariani dari Dinas Kesehatan. Halo teteh-teteh semuanya, semoga dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Halo Halo Teh. 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 Oke, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu nih, kira-kira adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya mengenai konsep smart governance? Boleh Teh, saya mau berpendapat ya. Menurut saya, smart governance itu adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital, data, dan inovasi untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan, serta akuntabel. Konsep ini juga tidak hanya menekankan pada penggunaan aplikasi atau sistem elektronik saja, tapi juga bagaimana pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan, merespon kebutuhan masyarakat secara efektif, serta melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, smart governance ini menurut saya adalah sistem pemerintahan yang cerdas, terbuka, efisien, adaptif, sekaligus partisipatif, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Baik, terima kasih Teh Fatia atas pandangannya. Nah, sekarang kira-kira kenapa ya penerapan smart governance ini penting untuk diaplikasikan dalam pemerintahan kita? Ada yang mau berpendapat? Saya izin berpendapat ya. Baik, menurut saya, dengan diterapkannya smart governance, dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan juga akuntabilitas birokrasi di suatu pemerintahan. Selain itu, penerapannya juga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih, Teh. Baik, terima kasih Teh Nela. Berarti kurang lebihnya persepsi kita mengenai smart governance itu sama ya rekan-rekan sekalian, yaitu untuk mencapai sistem pemerintahan yang selain menerapkan nilai dasar berakhlak, juga diperlukan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam sesi diskusi kali ini, mari kita bahas mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance yang ada di lingkungan sekitar kita. Boleh untuk rekan-rekan sekalian menjelaskan pengalamannya mengenai upaya yang telah dilakukan dalam membangun smart governance. Apabila ada kendala, tantangan, dan lain sebagainya, boleh juga untuk dibagikan dalam sesi diskusi ini. Nah, mungkin bisa dimulai dari yang ada di sini dulu ya, bisa dari dengan Teh Aulia. Nantinya kalau misalnya ada yang mau menambahkan dan lain sebagainya bisa langsung saja. Silakan Teh, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin sharing ya Teh. Jadi sebenarnya untuk penggunaan teknologi digital ini dalam sistem pemerintahan untuk mewujudkan smart governance, apalagi di Jawa Barat tuh udah dilaksanakan nih Teh. Jadi di Jawa Barat ini sudah menggunakan aplikasi ataupun website untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Contohnya kayak ada Siap Jabar, Kimop, Kinerja Jabar, Sapa Warga, dan Sidebar, serta berbagai aplikasi lainnya. Nah, kalau misalkan ngebahas tentang kendala ataupun tantangan dalam penggunaan teknologi ini, saya punya pengalaman dengan menggunakan aplikasi Sidebar. Nah, Sidebar sendiri ini tuh sistem informasi dokumentasi elektronik di Jawa Barat yang bertujuan untuk memfasilitasi dalam menerima surat, tanda tangan elektronik, ataupun distribusi surat yang pastinya membantu kami dalam proses persuratan sehingga tidak perlu nih untuk mengejar-ngejar orang atau atasan untuk tanda tangan manual gitu. Nah, untuk kendala yang saya alami ini, jadi kan untuk proses TTE ini tuh bisa di-TTE oleh banyak orang ya nih. Contohnya saya waktu itu di-TTE oleh 5 orang. Nah, untuk 2 orang pertama ini sudah di-TTE, tapi saat di orang ketiga dikembalikan, mungkin karena ada revisi. Nah, setelah sudah direvisi dan mau ditandatangan
ulang kembali harus dari orang yang pertama, nggak bisa dari orang yang ketiga. Dan hal ini menurut saya memakan waktu ya Teh, karena jadinya untuk distribusi suratnya akan lebih lama lagi. Mungkin itu sih Teh pengalaman dari saya. Izin ya Teh, saya juga punya pengalaman yang sama nih kayak Teh Aulia. Jadi saya juga pernah bikin surat undangan dan harus TTE kepala dinas. Nah, TTE di bidang saya itu dimulainya itu dari kepala bidang, kemudian sekretaris dinas, kemudian baru kepala kepala dinas. Nah, jadi TTE nih sama kepala bidang, lanjutkan ke sekretaris dinas, tapi dari sekretaris dinas itu dikembalikan karena ada revisi gitu. Jadi saya harus memperbaiki dulu suratnya, kemudian upload ulang lagi ke Sidebar. Nah, karena harus upload ulang, jadinya tanda tangannya juga dimulai dari bawah, dari kepala bidang lagi, terus naik ke sekretaris dinas, baru ke kepala dinas. Nah, karena harus dari bawah lagi, jadinya lama, sehingga suratnya tidak bisa didistribusikan dengan segera. Selain itu juga kita harus lebih sering mengecek Sidebar karena tidak ada notifikasi nih, udah ditandatangani atau belum gitu. Nah, izin menanggapi Teh terkait tanggapan dari pengalaman Teh Aul sama Teh Nela. Sebenarnya saya juga mempunyai pengalaman yang sama terkait penggunaan aplikasi Sidebar ya. Karena di instansi saya, di inspektorat itu, sistem surat menyurat itu waktu saya awal masuk sebagai CPNS ya, awal Mei itu masih manual menggunakan kertas kuning atau kertas disposisi kalau di inspektorat disebutnya ya Teh ya. Jadi kalau ada surat undangan yang masuk itu nanti ke bagian sekretaris dulu, nanti dari asisten asprinya sekretaris didisposisi ke orang-orang terkait bidangnya gitu Teh. Namun belum lama ini kita tuh udah dikerucutin nih pakai Sidebar semuanya. Jadi sebelumnya tuh karena kita baru menggunakan Sidebar, bukan baru sih Teh. Jadi kayak dikerucutin nih semuanya tanpa kertas, surat menyurat semuanya sekarang di Sidebar. Sebelum menceritakan pengalaman saya terkait kendala yang saya hadapi menggunakan Sidebar, izin menanggapi dulu terkait pernyataan yang tadi disampaikan oleh moderator nih. Jadi terkait pemerintahan dengan sistem smart governance, sebenarnya itu penggunaan Sidebar sudah sangat relevan dengan sistem atau konsep smart governance itu sendiri, terutama dalam hal efisiensi waktu dan percepatan proses administrasi, seperti yang tadi disampaikan oleh Teh Aul juga. Namun di sini juga karena sistem teknologi ya, jadi pasti ada kendala atau hal yang perlu ditingkatkan. Seperti saya sendiri mengalami kendala terkait notifikasi Teh. Jadi itu kalau ada surat masuk, surat undangan masuk ataupun disposisi yang didisposisikan ke saya, kalau saya nggak buka aplikasi website Sidebarnya ini, saya nggak tahu tuh kalau saya mendapatkan disposisi surat untuk undangan di hari terkait. Jadi misalkan kita dapat undangan, terus kita nggak buka aplikasi Sidebarnya ini, kita nggak akan tahu tuh Teh. Kita nggak akan kayak kalau misalkan kita pakai email kan mungkin masih dapat notifikasi ya, masih ada notifikasi yang muncul entah itu di HP ataupun di laptop kita kalau ada settingannya ya. Tapi kalau Sidebar ini menurut saya masih kurang kendalanya tuh terkait itu sih Teh notifikasinya. Jadi kayak kurang bukan kurang efisien ya Teh, kayak masih perlu diperbaiki lagi mungkin terkait notifikasi di Sidebarnya biar kita tuh nggak bolak-balik ngecek. Kan sebenarnya kalau kita setiap hari ngecek pun kadang nggak ada surat yang masuk ya. Nah, kadang kalau beberapa hari kita nggak ngecek tuh, kita lupa, eh kita ngecek lagi seminggu ke depan ternyata ada nih undangan masuk yang harusnya kita datangi di hari yang udah kelewat, tapi kita baru ngehnya tuh di hari yang akan datang kayak seminggu yang kedepannya kita baru tahu tuh kita ada disposisi surat gitu Teh. Mungkin teteh-teteh yang lain ada yang memiliki kendala yang sama terkait notifikasi atau ada yang kendala yang lainnya, Teh? Kalau yang saya perhatiin, kendala yang disampaikan Teh Yuni itu muncul dari sudut pandang penerima surat ya Teh. Jadi Teh itu merasakan hambatan karena untuk mengetahui adanya surat masuk itu harus membuka aplikasi Sidebar terlebih dahulu karena tidak ada notifikasi otomatis gitu ya.
Iya teh, betul teh. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi itu hambatannya justru dirasakan dari sisi pengirim surat teh. Jadi saat mengirim surat lewat Sidebar itu saya sering merasa surat tersebut tidak bisa segera ditanggapi karena yaitu penerimanya itu jarang membuka aplikasi secara rutin gitu. Akibatnya tuh agar suratnya bisa lebih cepat direspon, saya biasanya harus tetap menghubungi penerima melalui WhatsApp atau platform komunikasi lain gitu sebagai pengingat. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa proses distribusi suratnya itu jadi terkesan berlapis dan kurang efisien gitu. Terus selain belum optimalnya dari fitur notifikasi, saya juga memiliki pengalaman yang mana terhambatnya mengirim surat ke lingkup yang lebih luas seperti kabupaten atau kota. Karena kan Sidebar itu cakupannya lebih terbatas ya, sebenarnya hanya di lingkup Jawa Barat saja. Nah, sebenarnya saya juga pernah berdiskusi langsung dengan Dispusdivda Provinsi Jawa Barat dan diberitahu bahwa ternyata ada loh platform yang bisa digunakan untuk mengirim surat ke lingkup yang lebih luas, yaitu aplikasi Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, yang mana aplikasi ini tuh resmi dari pemerintah dan dikembangkan langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Nah, namun dalam praktiknya, penerapan aplikasi ini juga masih menghadapi kendala, yang mana salah satunya adalah kurangnya sosialisasi. Jadi, tidak semua pegawai atau instansi itu mengetahui secara detail bagaimana menggunakan Srikandi, apa manfaatnya, serta bagaimana alur surat yang masuk dan keluar melalui aplikasi ini gitu. Yang mana akibatnya meskipun aplikasinya sudah tersedia, tapi penggunaannya pun masih belum optimal begitu. Wah, cukup beragam ya. Nah, untuk yang bagian Sri Kandi yang tadi dipaparkan oleh Teh Fatia, saya setuju Teh, karena saya pribadi juga baru mengetahui info mengenai Sri Kandi ini secara singkat. Pernah dijelaskan saat orientasi CPNS, namun untuk kegiatan sehari-hari, saya pribadi belum pernah menggunakan Sri Kandi. Mungkin memang perlu ya untuk disebarluaskan lagi mengenai penggunaannya, karena website atau aplikasi ini cukup potensial untuk pengoptimalisasi pemanfaatannya. Iya betul Teh Aulia. Eh, Kemudian menurut saya juga sambil menunggu sosialisasi resmi yang lebih luas, sebenarnya kita bisa kan mulai dulu dari diri kita sendiri nih dengan mencoba mempelajari aplikasi ini sendiri dulu gitu. Nggak harus menunggu pelatihan formal. Jadi kita bisa belajar mandiri lewat panduan, cari referensi tambahan, atau bahkan diskusi bareng teman-teman kerja dulu gitu. Nah kalau sudah lebih paham cara pakainya kan nanti kita jadi lebih siap ya saat ada sosialisasi resmi dan sekaligus bisa berbagi ilmu ke orang-orang di sekitar kita dulu gitu. Jadi dengan begitu lingkungan kita juga bisa lebih cepat beradaptasi. Jadi menurut saya sikap proaktif seperti ini tuh penting banget karena bisa mempercepat penerapan sistem dan juga bisa jadi bukti kalau kita sebagai ASN itu siap mendukung perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang makin cerdas dan modern. Betul, Teh. Nah, hal itu juga jadi termasuk salah satu cara untuk mengembangkan digital skill ya, yang mana merupakan salah satu aspek literasi digital yang penting. Nah, dari rekan-rekan yang lain, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Saya mau berbagi pengalaman lagi nih, Teh. Jadi, saat menggunakan platform Zoom ya, Teh, ya, untuk kegiatan penunjang tugas pokok tim saya. Jadi kan di tim saya ini sering melaksanakan webinar menggunakan Zoom. Nah, saat melaksanakan webinar ini, linknya akan disebarluaskan untuk mencakup lebih banyak audiens. Nah, saat disebarluaskan, ternyata ada penyusup yang masuk ke dalam Zoom saat kegiatan webinar ini berlangsung. Dan penyusup ini ternyata menggunakan fitur-fitur Zoom untuk melakukan hal yang tidak baik nih, dan karena pemahaman kami mungkin dalam menggunakan fitur-fitur Zoom-nya kurang 100% kurang paham, sehingga kami kebingungan nih untuk mengatasi kejadian tersebut. Bagaimana, agar kejadian tersebut cepat berlalu gitu, Teh. Wah, cukup berbahaya ya yang niatnya menggunakan platform digital agar lebih efisien dan jangkau audiens yang lebih luas, tapi karena adanya faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol malah jadi tantangan baru. Kira-kira solusi apa ya yang bisa kita lakukan sebagai ASN muda dalam menangani atau mencegah hal-hal seperti itu? Jadi izin menjawab ya, Teh. Dari kasus yang Teh Aulia sampaikan barusan, kita itu harus mempunyai digital skill atau kecakapan digital dalam menggunakan suatu platform aplikasi seperti Zoom. Dengan mempunyai digital skill seperti manajemen akses dan privasi, kemudian keterampilan mengelola platform Zoom meeting seperti untuk izin share screen atau yang lainnya, dan juga keterampilan pemulihan dan juga antisipasi, maka kejadian seperti yang Teh Audia sampaikan itu bisa diatasi gitu.
Dengan kita mempunyai digital skill, maka dapat menunjang terciptanya digital safety atau keamanan digital. Setuju banget tuh dari tanggapan dari Teh Nela terkait hal yang dihadapi oleh Teh Aulia ya. Izin menambahkan Teh, jadi itu di sini kalau menurut saya selain kendala teknis dalam pengaplikasian teknologi dalam sistem pemerintahan yang sudah disebutkan sebelumnya, saya juga melihat nih ada tantangan lain yang berasal dari subjeknya sendiri, yakni kita sendiri nih sebagai pegawai dari sisi penggunanya, terutama bagi pegawai yang sudah terbiasa bekerja dengan cara manual maupun cara konvensional, seperti mungkin pegawai dengan usia lanjut ya Teh, yang sudah terbiasa atau sudah apa ya, sudah nyaman lah dengan cara-cara yang mereka sudah lalui dari dulu. Jadi mungkin kalau untuk adaptasi terhadap teknologi baru, mereka tuh masih membutuhkan bimbingan atau pendampingan secara konsisten Teh. Jadi nggak bisa langsung tuh kayak kita memberikan informasi terkait perkembangan teknologi terhadap pegawai usia lanjut, terus mereka yang mempelajari sendiri. Nah, terkadang ini yang menjadi kendala di lingkungan instansi, baik di bidang maupun di antar bidangnya. Jadi untuk mereka yang pegawai dengan usia lanjut, adaptasi terhadap teknologi memerlukan waktu yang lebih lama, pendampingan yang konsisten. Karena itu, dalam upaya mewujudkan smart governance dalam sistem pemerintahan, penguatan literasi digital, dan pelatihan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Bukan untuk kita yang CPNS atau ASN muda saja nih, tapi agar semua pegawai tanpa memandang usia bisa berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan yang saat ini harus mau nggak mau basis teknologi ini Teh. Betul, Teh. Jadi memang ya untuk mengatasi kendala-kendala yang kita alami butuh kerjasama dari semua pihak, baik dari penyelenggara kebijakan, pengembang aplikasi digital, dan kita sendiri sebagai ASN harus bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan kendalanya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, jadi dari diskusi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerapan smart governance sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, terbuka, efisien, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa aplikasi seperti Sidebar dan Serikandi sudah membantu mempercepat urusan administrasi dan membuat pekerjaan kita jadi lebih praktis. Namun, masih ada beberapa kendala yang sering ditemui dalam aplikasiannya. Oleh karena itu, selain diperlukan perbaikan dan pengembangan sistem secara berkala, perlu juga adanya peningkatan literasi digital, keterampilan menggunakan teknologi, dan sikap proaktif dari ASN untuk belajar sekaligus berbagi pengetahuan dengan rekan kerja. Dengan begitu, penerapan smart governance bisa berjalan lebih lancar, kinerja birokrasinya jadi meningkat, dan masyarakat tentu saja bisa lebih merasakan manfaat dari pelayanan publik yang kita berikan. Terima kasih teteh-teteh sekalian atas waktu, pendapat, dan pengalaman-pengalaman yang telah dicurahkan dalam sesi diskusi kita kali ini. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua selain dalam rangka mengembangkan potensi sebagai ASN yang profesional, berintegritas dan berorientasi pelayanan, juga sebagai masyarakat Indonesia yang terus bergerak membangun negeri yang lebih baik. Mungkin cukup sekian. Saya mohon izin untuk menutup sesi diskusi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih banyak, teteh-teteh semua. Terima kasih Teteh.